warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasirus Sobir, SPDI, JGP Angkatan 9, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praobservasi dengan Ibu Endang Purwoningsi, SPD, Guru PAI UPT SMP Negeri 10 Gresik. Assalamualaikum Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Endang, saya akan melaksanakan observasi kelas pada saat jenengan melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya observasi ini untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga akan nanti bisa kita sharing dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Bu ya? Ya. Oke. Mungkin saya ingin tahu kira-kira besok ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa yang akan dilaksanakan di waktu kita akan melaksanakan observasi tersebut. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran nanti antaranya ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian toleransi dan juga dakwah. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan munculnya toleransi. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis toleransi, dan yang terakhir peserta didik dapat menjelaskan manfaat toleransi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran observasi. Oke, terima kasih. Ada 4 tujuan tadi Bu ya. Terkait tujuan mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan baik. Kemudian area pengembangan apa yang kira-kira Ibu inginkan dalam kegiatan pembelajaran besok? Dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, area pengembangan terhadap pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Pada area pengetahuan, siswa nanti belajar mencari informasi melalui laptop, melalui internet, melalui media lain seperti buku paket atau artikel, dan modul yang lain yang juga relevan. Oke, itu adalah area pengembangan dan juga media-media yang digunakan. Mungkin bisa Ibu jelaskan terkait rancangan pembelajaran yang akan dilakukan besok, kemudian juga metode atau strategi yang akan digunakan. Rencana pembelajaran besok akan dilaksanakan pada hari Jumat, kelas 8D, jam ke 45, jam ke 34. Kemudian strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini nanti, strategi pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional siswa dengan menggunakan metode discovery learning dalam pembelajarannya, dan juga akan menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Untuk media pembelajarannya sendiri, saya akan menggunakan media pembelajaran laptop, kemudian nanti HP, kemudian buku paket, juga artikel maupun buku-buku lain yang relevan dengan pembelajaran. Oke, sudah tadi saya dengarkan terkait metode menggunakan discovery learning, kemudian juga alat media yang digunakan laptop, kemudian juga artikel yang relevan, dan juga tadi waktunya sudah saya dapatkan informasi bahwa akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, di kelas 8 Do jam ke 34. Oke, terima kasih Bu Endang. Kita akan nanti bertemu lagi di saat observasi, yaitu hari Jumat kelas 8 Do jam ke 34. Mudah-mudahan dengan pra observasi ini dengan bisa mempersiapkan hal-hal yang berkaitan pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan pada hari Jumat tersebut. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum.
SD. Mas SD. 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 Berarti pernah diajari ya? Ada lagi yang pernah dengar di mana? Ini pernah dengar di mana? Pernah dengar apa? Di mana Kiki? Di kelas. Kelas panjang. Panjang. Berasal dari Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa lain yaitu tolerare, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain. Arti dari dalilnya adalah agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus, lagi memperkenankan. Hasil pembelajaran hari ini tentang toleransi ya, dalam bentuk komik, kemudian boleh poster ataupun dalam bentuk video, jadi sosiodrama ya, dalam bentuk drama. Jadi ada 3 pilihan tugas, silakan kerjakan atau silakan selesaikan tugas kalian untuk mengimplementasikan tentang makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari antar umat beragama maupun interberagama ya, dalam bentuk komik, komik yang biasa menggambar, silakan dengan komik atau poster bisa secara atau bentuk ajakan ya, atau kemudian dalam bentuk sosiodrama ya. Jadi kalian harus acting, lakukan acting ya. Oke ya, sudah mengerti, sudah paham? Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Endang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Sabri juga bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik dan tetap semangat. Setelah kemarin saya melaksanakan kegiatan observasi Bu Endang ya, dengan di kelas 8 pada hari Jumat kemarin. Alhamdulillah, saya lihat itu kegiatannya anak-anak sudah banyak yang aktif. Mari kita sepakat ada dengan menyampaikan area pengembangan yang diinginkan, yaitu berbasis pengetahuannya anak bagaimana lebih meningkat dan juga keterampilannya. Menurut jenengan kemarin bagaimana anak-anak itu? Sudah berjalan dengan baik atau ada yang menurut jenengan ada yang kurang sesuai dengan target tujuan yang diinginkan? Sebenarnya semuanya sudah berjalan dengan baik. Cuman memang pada saat proses pembelajaran ya itu ini menjaga konsentrasi anak-anak itu loh ya, karena kan kita tahu bahwa setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Itu yang bagaimana memotivasi anak itu ya supaya tidak mengganggu satu sama lain sehingga diskusi itu berjalan dengan aman. Tapi alhamdulillah kemarin juga berjalan dengan aman. Cuman mungkin gangguannya sedikit itu tadi karena perbedaan karakter anak-anak. Jadi mungkin di situ ada satu yang mengganggu, akhirnya yang lain ikut-ikutan sehingga apa namanya itu konsentrasi anak-anak itu jadi ikut terganggu juga.
Jadi di terkait situ. konsentrasi Iya, anak, fokusnya dan anak. juga supaya anak tidak saling ganggu mengganggu, Iya. sehingga bisa fokus pada kegiatan pelajaran. Ya, tapi alhamdulillah diskusinya juga Iya. bisa berjalan lancar. Oke, Bu Endang, terkait konsentrasi anak, kira-kira kemarin itu kenapa anak-anak kok tidak bisa konsentrasi? Ya itu tadi Pak, karena kita karakter anak itu kan berbeda. Ada anak-anak yang suka mengganggu, ada anak yang suka usil, ya. Jadi Dari karakter yang berbeda Iya. itu, kemudian kemarin kan jenengan sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang Iya, iya. memfasilitasi ke perbedaan anak-anak tadi. Nah, dari upaya itu, bagaimana kira-kira konsentrasi anak lebih baik lagi? Ada gambaran nggak? Bagaimana jenengan bisa anak-anak iya. berkonsentrasi lebih meningkat lagi? iya ke depannya? pernah Mungkin seperti itu dari juga. strateginya Iya. atau modelnya atau medianya Iya. yang jenengan Nggak bayangkan cukup dengan ini aja Pak. Biasanya kalau saya itu memanggil anak, jadi memanggil nama anak yang mengganggu temannya, mengganggu konsentrasi temannya itu, kemudian saya suruh maju. Kadang saya tanya kenapa, ada apa. Terus kalau nanti sudah mau ngomong, sudah cukup, saya suruh duduk, tidak boleh itu lagi. Jadi kita buat kesepakatan lah. pendekatan Oke, emosional nanti, ya, ya. emosional dengan anak. Memanggil anak itu termasuk salah satu mendekati anak secara emosional. Iya. Bagaimana itu bisa aktif lagi. Makanya tadi kan pembelajarannya terintegrasi dengan sel itu Bu. Ya, social emotional learning itu. Jadi dengan emosionalnya anak-anak, sosialnya anak-anak. KSE kalau di partai saya ada sosial emosional Bu. Iya. Meningkatkan proses konsentrasi anak kembali melalui KSE. Ya. Mungkin itu kan dari segi anaknya Bu, atau dari segi yang lain yang bisa meningkatkan konsentrasi Konsentrasi anak. atau ketertarikannya anak terhadap materi dengan yang Oh iya. lakukan. Biasanya saya beri itu, saya tunjukkan gambar-gambar yang menarik tentang apa masalah Yang terkait materi, dengan materi. iya, yang terkait dengan materi. Jadi misalnya kemarin kan masalah toleransi, saya tunjukkan gambar-gambar toleransi itu seperti ini, tapi lebih ke gambar-gambar kartun, biasanya anak-anak senang, atau Multimedia. komik ya, lebih komik, bisa percakapan lewat komik gitu. Anak-anak sangat tertarik dengan gambar-gambar seperti itu. Oke. Berarti itu sudah nanti muncul ide jenengan untuk ke depan lebih baik lagi seperti itu ya. Oke. Menambah medianya, multimedianya untuk meningkatkan daya tarik anak terhadap materi, dan juga pendekatan emosional itu sering dan selalu dilakukan terhadap anak. Iya. Kemudian lagi kemarin waktu praobservasi dengan menyampaikan yang terkait keterampilan anak, area pengembangannya ini bagaimana keterampilan anak yang jangan inginkan. Iya. Dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin, Anak-anak ini area pengembangannya kan di pengetahuan dan keterampilan aja. Ya, kalau dari pengetahuan itu anak-anak tadi dari infografis yang saya sampaikan kemarin tentang materi toleransi, kemudian kalau dari keterampilannya sendiri itu dari diskusi kelompok yang mereka lakukan bersama, itu bagaimana anak-anak itu belajar untuk bekerja sama, kolaborasi, kemudian belajar untuk bertanggung jawab, itu melalui nanti hasil dari presentasi siapa, kemudian kepemimpinan, jiwa kepemimpinan mereka, siapa yang mau mewakili temannya maju ke depan, itu kan berarti salah satu jiwa kepemimpinan, berarti berani maju, tampil ke depan. Itu dari kemudian cara mereka mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Itu. sudah baik kemarin anak sudah muncul keberanian untuk presentasi, sudah berani, sudah muncul. Mungkin ada yang jenengan ingin lebih baik lagi dari yang kemarin sudah dilakukan anak-anak itu. Anak-anak sudah baik, sudah berani maju, sudah
mewakili kelompoknya, sudah tanggung jawab menyelesaikan tugas yang hasil proses. Yang saya inginkan itu ada proses timbal balik itu Pak. Oh, Apa timbal baliknya. maksudnya ada anak ketika diberi waktu untuk bertanya, semuanya bertanya, kemudian nanti yang presentasi bisa menjawab pertanyaan temannya itu. Aktif. Ya, jadi ada ya komunikasi antara dua arah itu Artinya yang saya anak-anak inginkan. presentasi itu didengarkan dan nanti ada Ya. timbal balik yang aktif dari yang mendengarkan atau kelompok lain. Jadi anak-anak menjawab sendiri pertanyaan dari temannya, jadi bukan dari saya hanya menguatkan saja, pinginnya seperti itu. Lebih meningkat lagi. Ya, Kemarin sebenarnya mungkin kemarin ada pertanyaan ya, yang cuman kan satu ya dua, kurang, ya. apa, Saya interaksinya pengen ya lebih kurang banyak. kuatkan lagi. Kira-kira kalau untuk meningkatkan daya kalau itu semacam debat atau komunikatif itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari segi materi atau metode strateginya untuk timbal baliknya nanti biar anak semakin aktif, atau dari apa, ada nggak yang bisa diterapkan lagi? Oh, strategi. Biasanya kalau Anak di biar aktif, awal lebih aktif lagi, waktu anak presentasi itu lebih aktif lagi. kalau di awal itu dilakukan sebelum Pak ya, sebelum presentasi itu. Iya. Kalau di awal pakai metode itu loh, start, biar mereka dalam satu kelompok itu mereka itu tetap aktif semua, jadi aktif semua, tidak hanya satu anak Yang bekerja. Iya, yang bekerja, semuanya saling menjelaskan apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran itu, saling bertukar pengetahuan lah. Oke. Sebenarnya pinginnya seperti itu. Timbal balik, kemudian anak-anak aktif semua. Iya. Kira-kira caranya lebih spesifik untuk anak itu lebih tertarik mengajukan pertanyaan kepada yang presentasi, dan juga sekaligus nanti yang presentasi juga kelompoknya menguatkan dan kelompok lain juga mungkin memberikan tanggapan. Kira-kira dengan ada Iya. gimana? Mungkin dari saya gini aja. Kalau nanti ada yang misalnya ya, saya kasih itu. Kalau nanti ada yang bertanya, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, nanti ada reward sendiri dari saya. Dari reward itu Ya. juga meningkatkan Iya, biar mereka juga punya semangat untuk bertanya dan menjawab. Diberi selain stimulus ungkapan pernyataan juga diberi reward. Iya. Reward khusus kepada yang aktif Iya. melakukan kegiatan diskusi, Diskusi, presentasi, ya. panel Siapa yang dari aktif kelompok-kelompok yang melakukan itu. lain. Atau ada strategi lain yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan timbal balik atau interaktif antar peserta didik, terutama waktu diskusi panel yang depan. Strategi apa ya? Ya biasanya kalau reward itu yang paling sering saya lakukan. Yang sudah dilakukan dan juga ampuh. Bisa dipikirkan kembali atau ini selain reward yang seperti itu mungkin Ada nggak? ada Selain terlintas reward. lagi mesti dengan punya gagasan yang lain selain itu Atau dari bisa isi konten, mengoptimalkan lagi atau kontennya, kemampuan anak-anak dalam kira-kira ada cara lain nggak yang bisa meningkatkan partisipasi anak waktu dibuka open pertanyaan selain reward. Reward itu juga sudah menumbuhkan anak daya tarik untuk bertanya. Selain reward, kira-kira apa ya? ada rencana atau bayangan yang akan dilakukan? Apa biasanya? Yang sering itu sih Pak. Ya, sering Tapi dilakukan kayaknya, reward itu ya. iya. Reward. Entah itu Iya. dari nilai atau nanti sesuatu dari saya sendiri. Iya. Tambahan nilai. Ternyata lebih ampuh itu, yang paling ampuh yang Iya. selama ini yang dilakukan yaitu dari segi reward itu. Atau dari segi kontennya Bu, gimana? Biar anak itu lebih menarik, apa dibedakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? untuk konten.
isinya yang dipresentasikan itu tetap dalam satu materi itu. Oh, dalam satu materi, iya. Rata-rata kalau selama ini yang saya pakai juga kemarin masih sama. Jadi yang pakai sama satu kelas, yang didiskusikan sama juga. Iya. Kalau misalkan itu nanti dibedakan, ada kira-kira dengan itu diferensialnya atau isi materi atau problem based learningnya yang di kelompok itu diberi beda, itu kira-kira bisa menarik aktivitas siswa atau bagaimana? Iya, bisa sih, bisa, Pak. gitu? Iya. Nah, dari segi kontennya juga mungkin bisa apa, variasi Ya, lebih variasi. Atau ada lagi, Bu, bagaimana, Bu, yang pengalaman kemarin yang dijalankan hasilnya apa ya, dari segi area pengembangan yang kita rencanakan, pengetahuan sudah, keterampilannya sudah, dari presentasi sudah ada ya di akhir itu, Pak, masalah penilaian, asesmen. Asesmen penilaian ya. Bagaimana penilaiannya, masalahnya kemarin kemana, kenapa asesmennya? Sudah ada tugas gitu, saya lihat kemarin anak-anak untuk hasil proyek yang nanti dilakukan. Iya, itu waktu. Tapi untuk tugas rumah dulu. Ya. Jadi dari hasil pembelajaran awal, ya masalah pengetahuan, keterampilan dari hasil diskusi bab materi toleransi itu kan anak-anak itu punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Dari pembelajaran itu anak-anak saya berikan keleluasaan untuk mengekspresikan hasil pengetahuan mereka atau hasil belajar mereka melalui produk-produk yang mereka hasilkan, ya bisa dengan membuat poster atau mengekspresikannya dalam bentuk komik, ya. Kemudian bolehlah kalau yang ingin membuat kaligrafi boleh, tapi kemarin belum saya dimasukkan jangan. Iya. Kemarin yang masih saya berikan pilihan berupa komik atau video dalam sosiodrama, barangkali yang suka acting itu. Kemudian poster itu dalam bentuk gambar, barangkali itu yang suka menggambar. Itu saja, Pak. Bu Endang, alhamdulillah dari obrolan kita hari ini ada banyak yang kita bicarakan. Bagaimana perasaan atau kesimpulan yang dengan dapatkan dari obrolan kita ini? Terima kasih, Pak Sapir. Ini menjadi pembelajaran baru juga bagi saya. Jadi dari obrolan ini saya simpulkan, saya akhirnya mendapatkan pengetahuan baru bagaimana pada saat proses pembelajaran, ya, saya menemukan bagaimana cara meningkatkan motivasi terhadap anak-anak supaya tetap mau belajar dengan baik. Pada saat diskusi juga tadi, strategi yang saya bangun tidak hanya sekedar reward yang saya kasihkan, tapi dari kesepakatan yang kita buat pada setiap kelompok, agar nantinya diskusi itu menjadi hidup. Ya. Jadi terima kasih banyak. Mungkin nanti saya juga bisa mengembangkan itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih banyak. Mungkin nanti mudah-mudahan nanti pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih bisa memotivasi anak-anak untuk terus belajar dan terus menjadi pemimpin-pemimpin yang mau bertanggung jawab. Ya. Sama-sama Bu Endang, terima kasih. Kita akhiri ya pertemuan hari ini, obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Endang dan juga bagi saya.
Sama-sama Pak. Assalamualaikum Saya juga berterima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.